Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat setia misteri dua kehidupan. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita horor lagi tentunya yang ditulis oleh Mbak Sani MDK. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Udahlah, gitu aja lah. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 2001 yang pernah dialami oleh seorang pemuda yang bernama Arya di sebuah kota di Jawa Tengah. Arya adalah salah satu karyawan di rumah makan yang terkenal di kotanya. Di saat Arya sedang bekerja, tiba-tiba ibu tiri Arya mendatangi Arya dengan langkah yang tergesa-gesa. Raut wajahnya terlihat pucat dan panik. Ibu tiri Arya yang bernama Bu Dewi pun tak menghiraukan ramainya pengunjung di rumah makan itu. Di hadapan Arya dengan peluh yang masih menetes, Bu Dewi menceritakan bahwa Bapak Arya sedang kesurupan di rumah. Arya terperanjak mendengar ucapan Bu Dewi. Tak pernah sekalipun bapaknya Arya yang bernama Pak Iwan mengalami kesurupan sebelumnya. Di saat itu juga Arya pun meminta izin kepada pemilik rumah makan untuk melihat kondisi bapaknya. Dengan tergesa-gesa, Arya menuju parkiran bersama Bu Dewi, lalu memacu motornya dengan kencang karena ia tak ingin terjadi sesuatu dengan Pak Iwan. Setelah sampai di rumah, Arya melihat ada beberapa tetangga yang berada di teras rumahnya. Dan ada juga beberapa orang yang telah memegangi tangan dan kaki Pak Iwan. Arya terbelalak ketika melihat kondisi Pak Iwan yang terlihat menakutkan. Pak Iwan berteriak tak terkendali dan sesekali terdengar raungan dari mulut Pak Iwan. Wajah Pak Iwan terlihat pucat dengan mata yang tertutup dan tangan yang mengepal. Arya pun teringat dengan sahabatnya yang memiliki kemampuan spiritual. Ia pun langsung mengambil ponselnya dan menghubungi sahabatnya itu. 30 menit berlalu, sahabat Arya telah sampai. Ia mencoba melihat kondisi Pak Iwan. Sahabat Arya itu melihat bukan hanya satu sosok yang merasuki tubuh Pak Iwan, tetapi ada 9 sosok. 9 sosok yang merasuki tubuh Pak Iwan ternyata bukan makhluk gaib biasa, namun makhluk gaib yang memiliki kekuatan yang benar-benar besar. Dengan kemampuan yang dimiliki, sahabat Arya mencoba mengeluarkan makhluk-makhluk gaib itu dari tubuh Pak Iwan. Namun usahanya sia-sia. Tak pantang menyerah, dia tetap mencoba melawan makhluk gaib itu. Sampai akhirnya dia terpental dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia sadar jika makhluk itu bukan tandingannya. Lalu dia memanggil guru spiritualnya. Dan singkat cerita, guru itu pun datang ke rumah Arya. Dan pertama kalinya dia membantu muridnya yang sedang terluka. Dan setelah itu menghampiri Pak Iwan. Dan di saat guru itu mau mengeluarkan makhluk yang bersemayam di tubuh Pak Iwan, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus. Orang-orang yang berada di rumah tersebut menjadi panik. Dan guru itu pun bilang kepada mereka semua bahwa ada pemimpin makhluk yang mempunyai kekuatan yang sangat besar masuk ke dalam tubuh Pak Iwan. Sontak Arya kaget. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Iwan, ayahnya sendiri, sehingga banyak makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan susah payah, guru itu melawan makhluk-makhluk gaib tersebut.
Dan akhirnya 9 makhluk itu berhasil dikeluarkan oleh guru itu. Tapi ada satu yang sulit dikeluarkan, yaitu pemimpinnya sendiri. Setelah diselidiki, ternyata Pak Iwan itu mempelajari ilmu hitam. Dia mempunyai keinginan untuk menjadi lebih pintar dan mempunyai ilmu yang di luar batas kemampuan manusia biasa. Namun tubuh Pak Iwan itu tidak kuat, sehingga tubuh Pak Iwan dikuasai oleh makhluk-makhluk tersebut. Lalu guru itu bernegosiasi dengan pemimpin itu, dan guru itu pun menyuruh Arya untuk mencari 9 kembang kantil dan membungkusnya dengan kain kafan serta melarungnya di sungai dengan aliran yang deras. Ternyata saran guru itu tak mampu mengusir makhluk gaib itu. Lalu makhluk gaib itu berkata bahwa dia menyukai Arya. Makhluk itu akan keluar dari tubuh Pak Iwan jika Arya mengizinkan makhluk itu menjadi pendampingnya. Arya tak punya pilihan lain selain menerima permintaan makhluk halus itu demi keselamatan Pak Iwan. Dan sang guru akhirnya menempatkan makhluk itu ke sebuah udeng yang biasa dipakai oleh Arya. Tak lama makhluk gaib itu keluar dari tubuh Pak Iwan. Seketika itu udeng yang sebelumnya terlihat biasa kini menjadi bersinar. Namun hanya Arya yang bisa melihat cahaya sinar itu. Singkat cerita, setelah kejadian itu Arya merasakan badannya itu tidak seperti biasanya. Di saat Arya sedang berkumpul bersama teman-temannya dan terjadi perselisihan antara Arya dan temannya. Teman Arya itu merasa sangat emosi dengan Arya hingga ia memukul kepala Arya menggunakan batu yang sangat besar. Namun anehnya, Arya tak merasakan kesakitan. Ia pun tak mengeluarkan darah, bahkan tidak tergores luka sedikit pun. Setelah itu Arya langsung bergegas pulang. Dan keesokan paginya teman Arya mendatangi rumah Arya. Arya kaget dan tiba-tiba teman Arya meminta maaf atas kejadian yang terjadi di malam itu. Ia merasa sangat bersalah. Sampai-sampai ia diteror oleh makhluk gaib dan terus diganggunya sejak perkelahian dengan Arya. Sejak hari itu juga Arya menyadari jika Arya tidak bisa mengontrol emosinya dan sadar jika aura negatifnya itu benar-benar sangat kuat. Sampai-sampai Arya tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Dan akhirnya udang itu pun ia bakar. Dan Arya menjalani kehidupan seperti sedia kala. Cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu adalah kiriman dari Mbak Sani MDK. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga kurang pas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.